Profesor Dr. Haji Bagirmanan SH.MCL. Beliau lahir di Lampung 6 Oktober 1941, merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2001 hingga 2008. Berkah umur beliau karena sangat tajam pemikirannya dan masih aktif mengikuti perkembangan situasi terbaru di Indonesia. Kegigihan beliau menekuni ilmu hukum mengantarkannya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Pensiun dari lembaga yudikatif tak membuat Bagirmanan berpangku tangan. Beliau terus berkarya. Saat memasuki usia 74 tahun, beliau menjadi Ketua Dewan Pers. Waktu kecil, beliau dikenal sebagai anak pendiam di kalangan teman-temannya. Profesor Bagirmanan menjalani pendidikan di SMA Tanjung Karang, Lampung, dan lulus pada tahun 1961. Setelah lulus, pada usia 20 tahun, ia merantau ke Bumi Parahyangan, Jawa Barat. Ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Beliau sebagai tokoh bangsa memulai karirnya di dunia akademisi menjadi asisten dosen saat masih kuliah. Pada tahun 1968 sampai 1971, beliau duduk di dunia legislatif sebagai anggota DPRD Kota Bandung. Selanjutnya, pada tahun 1974, beliau menjadi staf ahli Menteri Kehakiman pada tahun 1974. Karirnya di Menteri Kehakiman berlanjut hingga menjadi Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2000, beliau menjadi Rektor Universitas Islam Bandung atau Unisba dan juga menjadi tenaga pengajar di berbagai perguruan tinggi. Pada tahun 2000, Profesor Bagirmanan diangkat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dari jalur non-karir. Hingga akhirnya, pada tahun 2001, beliau terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung dan menjabat hingga tahun 2008. Setelah pensiun dari Mahkamah Agung, beliau tetap berkarya bagi bangsa meski sudah memasuki usia 74 tahun. Dan beliau juga terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode tahun 2010 sampai dengan 2013 dan periode tahun 2013 sampai dengan 2016. Profesor Bagirmanan bukanlah tipe pemimpin di belakang meja. Hal ini tampak dengan keingintahuan persoalan gedung peradilan agama yang sangat menyedihkan yang didengarnya dari penelitian Daniel S. Leff. Beliau kejar sampai ke pelosok-pelosok tempat kantor pengadilan agama di seluruh Indonesia. Tahun 2005 sampai 2008 untuk mendukung kinerja organisasi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan teknologi informasi pada operasional dan fungsi manajemennya melalui sebuah sistem informasi pada Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama SIMARI. Profesor Bagirmanan sangat taat menjalankan agamanya, sehingga rasa humanismenya dapat dirasakan oleh setiap orang. Beliau selalu bersedia mendengarkan pandangan-pandangan orang. Beliau selalu mengajak orang-orang untuk memperbaiki diri dengan memiliki integritas moral yang tinggi sebagai warga peradilan, sehingga kami berkesimpulan bahwa beliau sudah terhindar dari apa yang disinyalir Tuhan dalam firman-Nya yang berbunyi, kabura maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun, yang bermakna sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala pada orang yang pandai berbicara atau menasehati orang lain, tetapi dia sendiri tidak melaksanakan apa yang disampaikannya. Profesor Bagirmanan merupakan orang yang berkompeten. Hal ini terbukti dari jabatan-jabatan yang diembannya. Dengan tangan dingin beliau selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, semakin lengkap sarana dan prasarana keempat lingkungan peradilan. Berhasil diterapkannya tunjangan remunerasi kinerja peradilan
berkurangnya tunggakan perkara seiring meningkatnya kinerja peradilan, tersedianya sumber daya manusia peradilan, berhasil dibangunnya pusat pendidikan dan latihan hukum dan peradilan setelah menunggu hampir 60 tahun lamanya, serta berhasil dirumuskannya pedoman perilaku hakim. Hari-hari beliau dalam perjalanan ke luar negeri tidak terlepas dari buku. Ada saja yang beliau kerjakan selain membaca. Beliau sudah terbiasa membuat catatan-catatan kecil dan tidak jarang juga mengoreksi suatu naskah. Padahal perjalanan panjang dan kadang melelahkan dan membosankan, tetapi beliau tidak pernah kelihatan merasa keletihan. Dalam menciptakan suasana yang harmonis, Bapak H.M. Laica Marzuki menceritakan bahwa Prof. Bagirmanan bukan pribadi yang kaku. Orangnya juga penuh canda. Anekdot yang diangkat beliau baharu menggelitik tawa kita apabila diselami kandungan filsafat di balik candanya itu. Lelucon-leluconnya berdimensi intelektual, namun tidak melukai perasaan orang yang menjadi sasaran candanya. Prof. Bagirmanan pernah menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat luas bahwa beliau tidak terlibat dan tidak pernah menerima penyuapan Harini, pensiunan Hakim Tinggi Yogyakarta, atas perkara kasasi pengusaha Probo Sutejo. Profesor Bagirmanan tidak tergoyahkan dengan pihak-pihak yang ingin melakukan penyuapan kepada beliau. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Harini, pensiunan Hakim Tinggi Yogyakarta atas perkara kasasi pengusaha Probo Sutejo. Profesor Bagir selalu berpesan agar para hakim agung senantiasa berperilaku jujur, jangan sampai hakim-hakim nakal menganggap hakim agung sama saja dengan hakim-hakim nakal tersebut. Dalam beberapa kunjungan ke luar negeri dengan penulis, beliau tidak berlebihan dalam membelanjakan uang. Beliau hanya membeli kebutuhan-kebutuhan pribadi untuk keperluan selama dalam perjalanan yang tidak seberapa dan tidak ada nilainya bila dikaitkan dengan jabatan dan status beliau. Jangan pernah heran jika ternyata beliau tidak memiliki handphone. Beliau pernah melakukan perjuangan sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung hingga mampu meyakinkan legislatif dan eksekutif untuk menyetujui perjuangan tersebut. Profesor Bagirmanan mempromosikan Mahkamah Agung di luar negeri yang kemudian direspon dengan berbagai bentuk kerjasama yang terjalin antar negara, baik di bidang hukum, sumber daya manusia peradilan, pelatihan, bantuan donor, dan lainnya yang menguntungkan bagi Mahkamah Agung dalam konteks menjadikan peradilan Indonesia yang modern dan maju. Hampir di setiap event konferensi internasional, beliau selalu menjadi pusat perhatian. Bahkan di Teheran, selain beliau diberi kesempatan untuk mempresentasikan mengenai sistem hukum Indonesia, beliau juga diangkat sebagai wakil ketua sidang konferensi, serta didaulat untuk memberikan sambutan pada acara ramah tamah dengan pemimpin revolusi Iran tertinggi, yaitu Ali Khamenei. Ketika menghadiri konferensi internasional di Abu Dhabi dan konferensi internasional ketua-ketua Mahkamah Agung seputar hak kekayaan intelektual di Khartoum, Sudan, beliau diberi kesempatan yang sama untuk menyumbangkan kontribusi pemikiran serta informasi seputar pengalaman Indonesia mengenai isu-isu terkait yang ada relevansinya dengan tema konferensi. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di mata internasional di bawah kepemimpinan beliau mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi. Kami berdoa agar Bapak Profesor Bagirmanan sehat selalu. Terima kasih, Prof. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan penuturan narasi atau penempatan foto dan video. Terima kasih.